Bapa kami dalam surga, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk beribadah dan juga mendengarkan firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kami percaya kesempatan ini kami akan gunakan secara maksimal untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu, mana yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya berharap saudara sehat semua. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa ada saat ini dan masih bisa beribadah meskipun secara online. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas firman Tuhan dengan judul Membangun Diri Sendiri. Membangun diri sendiri. Diambil dari Yudas pasal 1 ayat 20. Yudas ini hanya satu pasal, Yudas 1 ayat 20. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Judul khotbah saya itu diambil dari kalimat bangunlah dirimu sendiri. Makanya judul khotbahnya adalah membangun diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, di Pengkhotbah 3 ayat 1-3 itu ada satu kalimat yang bagus ya, sehubungan dengan membangun. Di situ dikatakan begini, Pengkhotbah 3 ayat 1-3, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, itu jelas, ada waktunya, ada masanya. Ayat 2 dikatakan ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Setiap kita yang hidup saat ini, yang lahir pasti suatu kali kelak akan meninggal, apalagi di tengah musim kematian pandemi COVID-19 ini. Tetapi di antara lahir dan meninggal ada waktu juga. Dikatakan ada waktu untuk menanam. Perhatikan, menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam, artinya menuai. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh. Ya, membunuh bukan membunuh fisik. Ya. Alkitab melarang kita membunuh orang, tetapi membunuh manusia lama kita, membunuh kedagingan kita, membunuh kodrat berdosa kita. Itu waktunya ketika kita hidup di bumi ini. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ya. Menyembuhkan bukan hanya fisik, tetapi menyembuhkan sakit jiwa kita. Ada waktu untuk merombak, dan ada waktu dikatakan untuk membangun. Jadi saudara sekalian, di antara waktu lahir dan waktu meninggal, itu ada waktu, tadi dikatakan waktu untuk menanam, waktu untuk menyembuhkan, waktu untuk membangun. Bahkan ada waktu untuk merombak. Merombak artinya kalau fondasinya kurang beres, tidak bagus, kita harus rombak ya, untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Itulah yang menentukan kehidupan kekal kita. Di balik kubur ini ada kehidupan. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita bangun itu menentukan hidup kekal kita. Nah, apa yang kita tanam itu akan kita tuai nanti. Ya. Apa yang kita bangun di bumi ini, membangun manusia rohani kita ini akan menentukan hidup kekal kita. Kalimat bangunlah dirimu sendiri, kata bangunlah, di situ dari kata Yunani epoikodomontes. Epoikodomontes itu dari kata epoikodomeo. Artinya to build upon above foundation. Membangun di atas fondasi. Epoikodomeo itu dari dua kata Yunani, epi. Epi itu preposition, kata depan, yaitu upon, di atas, on, ya sama di atas, over atau before, di atas, ya, atau sebelumnya. Kemudian kata oikodomeo, selain epi itu ada kata oikodomeo. Jadi epoikodomeo dari kata epi dan oikodomeo. Nah, oikodomeo artinya to build a house, membangun sebuah rumah, atau to erect a building, membangun sebuah bangunan. Oikodomeo artinya to build upon above foundation, ya. Build up, membangun ke atas. Jadi selain ada dasar, arahnya ke atas. Ya. Istilah oikodomeo itu istilah pembangunan. Nah, yang menarik kalau kita bedah lebih dalam, oikodomeo itu dari dua kata juga, yaitu oikos dan doma. Oikos kita tahu itu artinya rumah, ya, atau
bangunan, building, ya, atau any dwelling place, tempat apapun untuk tinggal. Ya. Doma itu menjadi kata dome, ya, kubah atau puncak, ya, kubah atau puncak. Nah, yang menarik kata doma itu dari kata dasar demo. Nah, demo ini artinya to build, membangun. Selain to build, demo artinya to edify. Nah, edify ini bukan membangun atau memperbaiki secara fisik, tetapi membangun atau memperbaiki pendidikan, memperbaiki moral non fisik, memperbaiki akhlak. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kalimat di Yudas 1 ayat 20 ini lebih ke arah non fisik, yaitu membangun kerohanian atau membangun iman, membangun diri kita sendiri. Membangun sebuah rumah, sebuah menara atau any building, bangunan apapun harus dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan. Jadi membangun harus bertahap, berjenjang atau bertingkat, kemudian berkelanjutan. Ya. Ada blueprintnya, ya, ada pola atau model, ya, atau master plan. Selain itu juga ada RAB, rencana anggaran biayanya, sehingga bisa diperhitungkan. Ya. Tidak bisa serta-merta atau segera langsung jadi besar, jadi gigantic begitu. Ya. Harus dibangun bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan sistematis. Itu membangun sebuah menara atau sebuah rumah atau sebuah building, bangunan, apalagi bangunan yang tinggi. Untuk membangun bahtera aja, ya, kalau kita baca Alkitab di Kejadian pasal 6, Allah itu memberikan pola kepada Nuh, ya, bentuk bahtera yang harus dibangun, ukuran-ukurannya. Dan Nuh membangun bahtera mengikuti pola Tuhan. Dan Nuh membangun tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Itu dicatat di Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kata epoikodomontes itu adalah kata kerja present participle aktif. Jadi kata kerja present artinya yang dilakukan dan terus dilakukan aktif, secara aktif. Jadi perbuatan membangun diri harus dikerjakan secara aktif dan terus menerus. Pada waktu kita hidup di bumi ini, pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu kita menjadi muridnya, kita harus secara aktif membangun kerohanian kita. Menjadikan murid itu amanat agung Tuhan Yesus buat kita semua yang percaya kepadanya. Menjadikan murid itu dari kata kerja matekiusate, itu kata kerja pokok, kata kerja utama. Nah, di dalam menjadikan murid ada membangun diri sendiri. Ya. Nah, aktivitas apapun kita, pekerjaan atau profesi kita harus mengarah kepada pembangunan manusia rohani kita. Ya, kita boleh sibuk dengan aktivitas mencari uang, tetapi jangan lupa satu hal, yaitu membangun diri kita sendiri. Karena membangun diri kita adalah aktivitas kegiatan yang kita harus jalani seumur hidup kita. Dan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini, Yudas 1 ayat 20, itu jelas dikatakan begini, tetapi kalian, saudara-saudaraku, binalah terus. Ada kata terus. Binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci. Jadi percaya kita kepada Yesus itu iman yang sangat suci. Sementara itu berdoalah dengan kuasa Roh Allah. Jadi membangun manusia rohani kita harus kita lakukan secara aktif dan terus-menerus tanpa henti, berkelanjutan. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita mendirikan sebuah bangunan, yang paling penting adalah fondasi. Yang harus disiapkan adalah fondasi. Fondasi ini menentukan ketinggian sebuah bangunan. Juga kekuatan konstruksi dari sebuah bangunan, itu fondasinya. Jika fondasinya salah, fondasinya kurang dalam, orang sipil tahu akan membahayakan orang yang menghuni bangunan itu. Bangunan itu bisa runtuh setiap saat kalau fondasinya salah. Kalau fondasinya kurang dalam, itu membahayakan orang yang tinggal di dalamnya. Nah, fondasi bangunan iman kita yang paling suci adalah Kristus sendiri. Makanya kalau bangunan fondasi iman kita bukan Yesus Kristus, harus dirombak. Harus Yesus Kristus sebagai dasarnya. Karena hanya Yesus
jaminan keselamatan kita. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Yesus memberi jaminan. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau tidak melalui Dia, tidak bisa." Jadi fondasinya harus Yesus Kristus. Makanya pastikan Tuhan Yesus adalah dasar iman saudara dan saya yang paling suci. Dan juga target atau standar goal pembangunan iman kita. Itu adalah kehidupan Yesus Kristus. Di 1 Korintus 3 ayat 11, Rasul Paulus itu menjelaskan dengan tegas bahwa dasar bangunan itu hanya Yesus Kristus. Bangunan iman kita harus didasarkan kepada Yesus Kristus, bukan yang lain. Karena dikatakan begini, 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu fondasi bangunan iman kita, bangunan rohani kita. Ya. Yesus bukan hanya modal, sekaligus model pembangunan manusia rohani kita. Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Dia adalah anak domba Allah yang mengangkut atau mengangkat, menghapus dosa dunia. Dia juga sekaligus sebagai model, target, standar pembangunan rohani kita, pembangunan iman kita. Karena Yesus adalah manusia pertama yang mencapai gambar dan rupa Allah. Ketika manusia diciptakan, Allah berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebenarnya Adam yang harus mencapai gambar dan rupa Allah. Tetapi Adam gagal. Adam meleset, tidak mencapai pembangunan atau kehendak yang Allah berikan kepada mereka. Adam jatuh dalam dosa karena tidak taat. Dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah sebabnya Yesus ketika lahir, ya, Alkitab mencatat dia disebut Adam kedua atau Adam terakhir. Karena dia adalah model, contoh manusia yang mencapai standar kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Dia contoh, model, prototip bagi kita untuk membangun iman kita, membangun kerohanian kita menjadi seperti dia. Jadi yang menjadi tugas utama kita adalah menjadi murid. Itu sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Menjadi murid artinya memiliki karakter seperti Kristus. Karakter yang dimiliki Kristus itu menjadi bagian hidup kita. Makanya jika gereja, pelayanan gereja tidak diarahkan pada hal ini, itu menjadikan manusia segambar serupa dengan Allah seperti Kristus, maka gereja itu meleset. Ya. Bahkan bisa dikategorikan sesat. Kalau arah pembangunannya, arah pembangunan manusianya tidak menjadi seperti Kristus. Manusia Allah yang kepadanya Allah berkenan. Nah, kita dituntut semua orang percaya secara aktif membangun diri kita di atas dasar Yesus Kristus. Dan secara simultan, secara bersamaan kita juga ikut ambil bagian dalam menjadikan semua bangsa murid sehingga banyak orang diselamatkan melalui kehidupan kita. Nah, ayat terakhir atau kalimat terakhir dari ayat Yudas 1 ayat 20, di situ dikatakan begini. Yudas 1 ayat 20, kalimat terakhirnya dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi ternyata membangun diri sendiri dan berdoa dalam Roh Kudus itu punya kaitan erat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini untuk kalimat berdoalah dalam Roh Kudus. Tetaplah berdoa dengan bantuan Roh Kudus. Ada kata bantuan Roh Kudus. Firman Allah yang hidup mengatakan belajar berdoa dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu kuasa Allah, kekuatan Allah. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara sekalian, ketika kita membangun manusia rohani kita, kita butuh bantuan Roh Kudus. Kita perlu kuasa dan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Dia disebut Roh Penolong. Menolong untuk apa? Menolong dalam hal kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Di Roma 8 ayat 26 dikatakan begini, demikian juga Roh
membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Di situ jelas dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita manusia yang lemah. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi manusia yang berkualitas. Makanya kehidupan yang tanpa Roh Kudus itu kehidupan yang tidak berkualitas. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, Yudas 1 ayat 18 dan 19, itu ciri-ciri orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Dikatakan di ayat 18 Yudas 1, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Lihat, hidup tanpa Roh Kudus itu tidak berkualitas. Nah, saudara-saudara sekalian, membangun diri agar menjadi seperti Kristus itu adalah proses keselamatan yang dikehendaki Allah pada waktu kita percaya Yesus. Makanya kita butuh Roh Kudus yang menolong kita. Makanya ketika kita percaya Yesus, Alkitab mengatakan di Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus ada dalam diri kita. Ketika kita percaya, untuk apa? Membantu kita. Sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Kata dimeteraikan itu dari kata Yunani esfragistete. Esfragistete itu artinya to seal. Memeteraikan, menempel. To seal for security. Menempel dengan maksud security, keamanan. To seal for preservation, untuk melestarikan, untuk menjamin. To preservation. To seal in order to prove or to confirm, authenticate. Jadi menyegel dalam rangka untuk membuktikan, menjamin keaslian dari yang disegel itu. Nah, Roh Kudus itu menjamin kita ketepatan atau keaslian kita menjadi seperti Kristus. Jangan sampai kita menjadi murid tetapi bukan murid Kristus karena salah. Nah, Roh Kudus membantu kita. Mengapa kita harus berdoa dalam Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang dapat memastikan pembangunan iman kita itu benar. Tanpa Roh Kudus kita bisa menyimpang. Dialah yang memimpin kita pada seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita bisa meleset dalam pembangunan iman kita. Maka bangunlah dirimu dan ikut dalam pembangunan tubuh Kristus agar banyak orang diselamatkan. Tahun 2019 ada wacana pemberian gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden RI yang ke-7. Memang menuai pro dan kontra. Dan ini mengingatkan kita gelar Bapak Pembangunan untuk Soeharto. Nah, saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara dan saya itu juga mendapat gelar Bapak dan Ibu Pembangunan dari Allah Bapa di sorga. Karena saudara sukses membangun diri saudara dan juga mengajak orang lain atau mendorong orang lain untuk membangun imannya di atas dasar Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, mari kita membangun diri kita sendiri dan ikut ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus sehingga banyak orang diselamatkan. Dan ketika kita kembali kepada Bapa di sorga, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Berfirman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap